Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Anana Mirza dengan NIM 20015222022 dari kelas B Kalkulus. Sekarang saya melakukan presentasi untuk melakukan ujian akhir semester Kalkulus tahun ajaran 2020 dan 2021. Mempelajari diferensial dan integral. Kalkulus memiliki dua cabang utama, kalkulus diferensial dan kalkulus integral, yang saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus. Walaupun kita jarang menemui soal-soal integral dan diferensial di dunia nyata, mempelajari keduanya akan membantu mengasah kemampuan menyelesaikan masalah atau problem solving kita. Contoh kegunaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari: memprediksi pertumbuhan populasi penduduk, memprediksi pertumbuhan bakteri, memprediksi suatu penyakit dan bagaimana penyebarannya. Untuk penyebaran penyakit tersebut bisa dimodelkan secara matematis dalam bentuk persamaan diferensial, lalu dianalisis dan diinterpretasikan kembali ke masalah nyata. Contoh kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari: menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Integral tidak hanya dipergunakan di matematika saja. Banyak bidang lain yang menggunakan integral, seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan lain-lain. Aplikasi turunan. Metode aproksimasi beruntun atau metode iterasi. Ini merupakan metode umum untuk menyelesaikan masalah. Contoh penggunaannya, misalnya kita diberikan secangkir teh. Kita tambahkan gula sedikit demi sedikit sampai rasanya pas. Contoh satu lagi, misalnya kita diberikan sumbat yang terlalu besar untuk sebuah lubang. Kita raut sedikit demi sedikit sampai ia pas ke dalam lubang itu. Kesimpulannya, kita ubah penyelesaian sedikit setiap kali, memperbaiki keakuratan sampai kita puas dengan hasilnya. Menyelesaikan persamaan secara numerik. Disajikan 3 metode untuk menyelesaikan persamaan, yaitu metode bagi 2. Misalkan fx adalah fungsi kontinu, dan misalkan a1 dan b1 adalah bilangan yang memenuhi a1 kecil dari b1 dan fa1 dikali fb1 kecil dari 0. Misalkan E menyatakan batas yang diinginkan untuk galat mutlak R kurang Mn. Ulangi langkah 1 sampai 5 untuk N sama dengan 1, 2, dan hingga Hn kecil dari E. Langkah pertama, hitung Mn sama dengan dalam kurung An tambah Bn bagi 2. Langkah kedua, hitung Fmn, dan jika Fmn sama dengan 0, kemudian berhenti. Langkah ketiga, hitung Hn sama dengan dalam kurung Bn kurang An bagi 2. Langkah keempat, jika Fan dikali Fmn kecil dari 0, tetapkan An tambah 1 sama dengan An dan Bn tambah 1 sama dengan Mn. Jika Fan kali Fmn besar dari 0, tetapkan An tambah 1 sama dengan Mn dan Bn tambah 1 sama dengan Bn. Yang kedua adalah metode Newton. Misalkan fx adalah fungsi terdiferensiasikan, dan misalkan x1 adalah aproksimasi awal terhadap akar R dari fx sama dengan 0. Misalkan E menyatakan batas untuk galat mutlak R kurang xn. Ulangi langkah berikut untuk N sama dengan 1, 2, hingga mutlak xn tambah 1 dikurang xn kecil dari E. Di sini langkahnya xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn dibagi fxn xn. Yang ketiga, algoritma titik tetap. Misalkan Gx adalah fungsi kontinu, dan misalkan x1 adalah aproksimasi awal terhadap akar R dari x sama dengan Gx. Misalkan E menyatakan batas untuk galat, yaitu mutlak R kurang xn. Ulangi langkah berikut untuk N sama dengan 1, 2, hingga mutlak xn tambah 1 kurang xn kecil dari E. Makanya xn tambah 1 sama dengan Gxn. Contohnya, gunakan metode Newton untuk mencari akar real dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 5
sama dengan 0 sampai 7 angka di belakang koma. Jawabannya, kita gunakan X1 sama dengan 2,5 sebagai aproksimasi pertama jarak R. Seperti yang kita lakukan di sana. Karena fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kurang 5 sama dengan 0, dan f aksen sama dengan 3x kuadrat kurang 3. Algoritmanya adalah xn tambah 1 sama dengan xn dikurang x pangkat 3n kurang 3xn kurang 5 dibagi x pangkat 2n kurang 3 sama dengan 2x pangkat 3n tambah 5 per 3x pangkat 2n kurang 3. Lalu dapat dilihat hasilnya di tabel berikut. Setelah hanya 4 langkah, kita peroleh perulangan dari 8 angka yang pertama. Kita merasa percaya dalam melaporkan bahwa R sama dengan atau tidak paling dekat dengan 2,2790188. Mungkin dengan sedikit pertanyaan tentang angka yang terakhir. Menghitung volume sebuah cincin. Metode cincin atau washer method adalah suatu metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu. Sumbu putaran tidak berimpit dengan sisi persegi panjang, seperti terlihat pada gambar berikut. Jika R kecil dan R besar secara berturut-turut merupakan jari-jari dalam dan luar dari cincin, dan T merupakan ketebalan cincin, maka volumenya dapat ditentukan sebagai berikut. P dalam kurung R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat kurung kali T. Untuk mengetahui bagaimana konsep ini dapat digunakan untuk menentukan volume benda putar, perhatikan daerah yang dibatasi oleh jari-jari luar atau R besar X dan jari-jari dalam atau R kecil X, seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Jika daerah tersebut diputar menurut sumbu putaran yang diberikan, volume benda putaran dihasilkan adalah P sama dengan P integral BA dalam kurung R besar X pangkat 2 dikurang R kecil X pangkat 2 turut kurung DX. Perhatikan bahwa integral yang melibatkan jari-jari dalam merepresentasikan volume lubang yang dikurangkan dari integral yang melibatkan jari-jari luar. Untuk lebih memahami dalam menemukan volume benda putar dengan metode cincin, perhatikan contoh berikut. Contoh penggunaan metode cincin. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh grafik dari Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat terhadap sumbu X, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Untuk pembahasannya, dari gambar di atas dapat ditentukan bahwa jari-jari luar sama dengan akar X dan jari-jari dalam sama dengan X kuadrat. Dengan mengintegralkan dengan batas antara 0 dan 1, dapat kita hasilkan, pertama kita buat rumus tadi, lalu kita masukkan jari-jari luar yaitu akar X dan jari-jari dalam dan itu X kuadrat ke dalamnya. Lalu kita hitung sampai dapat hasilnya 3pi per 10. Galat. Galat atau kesalahan didefinisikan sebagai selisih antara nilai eksak atau sebenarnya dan nilai perkiraan atau pendekatan. Dalam metode numerik, galat berarti selisih antara nilai hasil perhitungan analitik atau nilai eksak yang sama dengan A dengan nilai hasil perhitungan numerik, nilai hampiran atau perkiraan yang sama dengan A sirkumfleks. Ada tiga macam galat, yaitu galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Rumusnya dapat dilihat di bawah ini. Kenapa harus menghitung galat? Menganalisis galat sangat penting dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Contoh, hasil pengukuran sebuah jembatan sama dengan 9.999 cm. Hasil pengukuran sebuah paku sama dengan 9 cm. Jika nilai pengukuran sebenarnya berturut-turut adalah 10.000 cm dan 10 cm, hitung galat mutlak dan galat relatif atau persen dari kedua hasil pengukuran di atas.
Manakah yang memberikan hasil pengukuran yang lebih baik? Untuk jawabannya, untuk galat mutlak, jembatan sama dengan 10.000 kurang 9.999 sama dengan 1 cm. Untuk galak mutlak paku, 10 dikurang 9 sama dengan 1 cm. Lalu kita cari galat relatifnya. Untuk jembatan, 1 dibagi 10.000 dikali 100% sama dengan 0,01%. Untuk galat relatif paku, 1/10 kali 100% sama dengan 10%. Jadi kesimpulannya, hasil pengukuran jembatan lebih baik dari hasil pengukuran paku. Baiklah, itu saja presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.